nama saya Intan Febrianti, mahasiswa Universitas Terbuka Pendidikan Anak Sekolah Dasar, dengan nomor induk mahasiswa 856800152. Video ini diperuntukkan untuk mata kuliah praktikum IPA di SD, dengan dosen pengampu Ibu Eka Nopianti, MPD. Di sini saya akan melakukan praktikum sifat-sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Adapun alat dan bahannya, cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, senter, busur derajat, lilin dan korek api, dan celah cahaya, dan kertas. Percobaan pertama adalah pemantulan cermin datar. Langkah pertama, saya akan susun lampu senter di depan celah cahaya. Jadi susunannya seperti ini. Langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati. Jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini akan menggunakan lilin. Sebelumnya, kita nyalakan dulu lilinnya. Dan meletakkan di depan cermin datar. Dan akan mengamati bayangannya selama benda itu saya geser-geser di depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama, besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangan pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan bayangan, juga ikut mendekat. Saat saya geser, bayangan pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan pun juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama antara 10 cm. Jadi bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih, di sini cahayanya menyebar. Lalu ketika saya jauhkan, cermin cembung cahayanya menyebar makin luas. Jadi sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Percobaan selanjutnya, pemantulan cahaya dari cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung di depan lilin, dapat dilihat cahaya terkumpul dan terfokus pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya pada saat cermin
Dekatkan. Sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk nyata, terbalik, dan terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, antara jarak bayangan dan lilin adalah 10 cm. Sedangkan jarak lilin dan cermin adalah 5 cm. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat. Lalu saya akan ukur berapa senti jarak sampai tidak ada bayangan yang tampak. Tampak tidak ada bayangan ada di 30 cm. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan praktikum mengenai materi sifat-sifat cahaya. Tujuan pelaksanaan praktikum ini adalah untuk memahami dan membuktikan adanya sifat cahaya. Baiklah, marilah kita melakukan percobaan cahaya dapat dibiaskan. Di sini sudah tersedia alat dan bahan, gelas yang sudah saya isi air, dan pensil. Langkah pertama adalah pensil ini kita masukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air. Lalu kita amati, apakah ada yang berbeda? Tentu ada yang berbeda. Dapat kita amati bersama bahwa pensil terlihat seperti patah. Mengapa demikian? Karena cahaya mengalami pembiasan atau pembelokan. Jalannya cahaya pada pensil bagian permukaan atas dan bagian permukaan bawah memiliki jalan cahaya dan lintasan yang berbeda atau tidak sama, sehingga mengakibatkan terjadinya pembiasan dan pembelokan cahaya. Percobaan selanjutnya, difraksi, interferensi, dan dispersi. Cahaya difraksi, cahaya adalah peristiwa pembelokan penyebaran gelombang cahaya ketika melewati celah sempit atau bertemu penghalang. Mari kita lihat contoh dispersi. Kita bisa mengamati pada saat permukaan kaset CD disinari senter memantulkan warna pelangi pada dinding. Selanjutnya adalah contoh interferensi. Selanjutnya contoh dispersi.